kita masuk ke bagian pertama dalam pembahasan terkait dengan Force and Motion Part 1, yaitu bagian pendahuluan. Nah, coba anandaku sekalian memperhatikan 3 gambar yang Ibu berikan, di mana ada sebuah kapal besar yang sedang merapat di sebuah dermaga. Kemudian ada gambar suatu kejadian di mana suatu ketika seorang pejalan kaki tidak sengaja kakinya tersandung batu, dan gambar ketiga ada gambar mobil yang berada di atas permukaan es yang licin. Nah, apa kemudian kaitan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini? Mari kita simak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada bagian pendahuluan ini. Yang pertama, mengapa diperlukan jarak yang jauh untuk menghentikan kapal begitu kapal tersebut bergerak? Nah, jadi seperti yang Anandaku sekalian ketahui bahwa ketika misalnya pada dalam gambar ini ada sebuah kapal besar yang hendak merapat ke dermaga, tentu kapal ini pada saat dia berada di tengah lautan luas itu memiliki kecepatan tertentu. Nah, sebelum sampai di dermaga untuk menghentikan kapalnya, secara umum melalui pengamatan sebagai orang awam itu biasanya kita menyaksikan bahwa saat kapal ini mulai akan merapat di dermaga, maka dengan sendirinya awak kapal tersebut akan menurunkan kecepatan dari kecepatan sebelumnya dibanding dengan kecepatan yang dimiliki pada saat kapal ini berada di laut lepas. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kaki terasa lebih sakit ketika tidak sengaja tersandung batu besar ketimbang terkena batu kecil? Nah, ini mungkin kejadian yang kerap kali kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kemudian kaki kita mendapati batu yang ukurannya besar, tidak sengaja tersandung ke kaki, itu menghasilkan rasa sakit yang lebih besar ketimbang kaki kita hanya tersentuh oleh kerikil-kerikil kecil. Nah, pertanyaan ketiga adalah mengapa lebih sulit mengendalikan mobil di atas es yang basah daripada di atas beton yang kering? Ketika 3 pertanyaan ini kita jawab dengan kinematika, tentu saja tidak akan terjawab karena seperti yang tadi Ibu jelaskan lebih awal bahwa kinematika hanya berfokus pada gerak benda tanpa memperhatikan hal-hal yang terjadi di sekitar benda tersebut pada saat bergerak. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang masuk dalam contoh ranah kajian pertanyaan yang ada kaitannya dengan dinamika, yaitu ilmu yang mempelajari ilmu tentang gerak. Selain membahas besaran-besaran yang ada kaitannya dengan gerak, juga mempertimbangkan besaran yang menyebabkan benda tersebut dapat bergerak ataupun suatu benda yang sementara bergerak dapat membuat benda tersebut menjadi berhenti. Nah, baik, selanjutnya di bagian ini Ibu sajikan 3 gambar yang kemungkinan Ananda sudah bisa menebak bahwa ketiga contoh gambar yang Ibu sajikan di dalam bagian ini, inilah yang mengkaji tentang suatu hukum yang terkenal di dalam fisika yang fokus pada gerak benda. Apa itu? Yaitu hukum Newton tentang gerak. Nah, bisa Anandaku sekalian perhatikan, di bagian gambar pertama ada sebuah koin yang ketika koin ini berada di atas kertas dan kertasnya ditarik dengan secepat mungkin, ternyata koin cenderung untuk mempertahankan posisinya, ya, bukan malah dengan berpindah bersama kertasnya. Nah, ini ada kaitannya dengan hukum pertama Newton. Kemudian ketika sebuah benda bergerak, nah ini tentu memiliki namanya kecepatan. Nah, di dalam pergerakan ini kadang mengalami penurunan kecepatan atau penambahan kecepatan, ya. Dan tentu untuk menggerakkan benda ini juga ada besaran yang mempengaruhi. Nah, di dalam gambar kedua ini ada kaitannya dengan hukum kedua Newton. Sementara di gambar ketiga ada gambar roket yang sementara ini ya, baru saja lepas landas ya, mengudara. Nah, kita lihat bahwa ada dorongan yang dihasilkan dari bagian bawah roket sehingga roket bisa bergerak ke atas. Kalau ini biasanya Nandaku sekalian sudah pernah dapati penjelasannya pada saat di tingkatan SMP ataupun SMA, bahwa ini merupakan salah satu contoh nyata dari kejadian penerapan hukum ketiga Newton. Nah, apa sih manfaat dari membahas materi ini? Untuk pada bagian kali ini, Ibu tidak ingin mengajak Ananda dulu untuk membahas khusus bagian ini. Nanti Anandaku sekalian pada bagian tertentu akan nanti tiba saatnya untuk kita
membahas tentang apa sih sebenarnya manfaat yang real yang mungkin bisa kita langsung laksanakan dari adanya pemahaman kita terhadap hukum Newton tentang, gerak. Oke, baik, kita sudah akan masuk di bagian kedua, yaitu membahas tentang hukum pertama dan hukum kedua Newton.